Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagaimana kabarnya? Masih konsumsi obat-obatan rutin setiap hari? Masih sering periksa ke dokter dengan bayar ratusan ribu bahkan sampai jutaan sekali periksa? Apakah tidak ingin sehat normal tanpa obat-obatan kimia masuk ke dalam tubuh yang menyebabkan muncul penyakit-penyakit lainnya dan biaya yang membengkak? Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Lansia Terjaga, selamat datang. Saya sering sekali bertemu pasien yang begitu bugar dan sehat di usia senja. Salah satunya adalah Ibu Nining, usia 73 tahun, yang terlihat sangat bugar saat konsultasi. Saya bertanya, "Ibu, apa rahasianya?" Ternyata jawabannya sederhana. Ibu Nining hanya mengonsumsi teh-teh tertentu yang sehat setiap hari. Dan saya akan bagikan rahasia ini di video kali ini. Bapak dan Ibu, kita sering menganggap teh hanyalah minuman biasa, padahal kandungan di dalamnya bisa menjadi tameng alami untuk tubuh kita. Salah satu masalah yang paling mengkhawatirkan di usia senja adalah meningkatnya risiko penyakit kronis, termasuk kanker. Penyakit ini seringkali dipicu oleh kerusakan sel dan peradangan yang terjadi secara bertahap dalam tubuh kita. Tapi, jangan khawatir. Alam telah menyediakan berbagai tanaman herbal yang bisa membantu kita mencegah hal itu. Dibahas 15 jenis teh herbal yang memiliki potensi untuk membantu mencegah kanker dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Teh-teh ini mengandung senyawa bioaktif, antioksidan, dan agen antiinflamasi yang dapat mendukung kesehatan sel dan membantu detoksifikasi tubuh. Berikut adalah ringkasan dari 15 teh yang disebutkan beserta manfaatnya. 1. Teh matcha. Manfaat. Matcha adalah teh hijau dalam bentuk bubuk yang sangat kaya akan antioksidan bernama EGCG, epigallocatechin gallate. Senyawa ini dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dan memicu kematian sel-sel abnormal. Selain itu, matcha juga dapat meningkatkan metabolisme, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan fokus serta daya ingat. Cara penyajian. Seduh 1 sendok teh bubuk matcha dengan sekitar 60 ml air panas sekitar 80 derajat Celcius, bukan air mendidih. Aduk hingga bubuk larut dan tidak menggumpal. Anda bisa menyajikannya langsung atau menambahkan air hangat atau dingin sesuai selera. Kedua, teh daun sirsa. Manfaat. Teh ini mengandung senyawa kuat yang disebut astogenin yang dipercaya dapat menargetkan dan menghancurkan sel kanker tanpa merusak sel sehat di sekitarnya. Teh daun sirsa juga memiliki sifat antioksidan dan antimikroba yang kuat. Cara penyajian. Rebus 10-15 lembar daun sirsak yang sudah dicuci bersih dengan 3 gelas air. Rebus hingga airnya menyusut dan hanya tersisa 1 gelas. Minum air rebusan ini dalam keadaan hangat atau dingin 1 kali sehari. Ketiga, teh hitam. Manfaat. Teh hitam mengandung sevlevin dan terubigin, 2 jenis antioksidan yang terbentuk selama proses fermentasi. Senyawa ini dapat melawan stres oksidatif, melindungi sel dari kerusakan, dan berpotensi menghambat penyebaran sel kanker. Teh hitam juga bermanfaat untuk kesehatan jantung dan dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Cara penyajian. Seduh 1 kantung teh atau 1 sendok teh daun teh hitam dengan air mendidih. Diamkan selama 3-5 menit, lalu saring. Teh ini dapat disajikan polos atau dengan sedikit madu, irisan lemon, atau susu sesuai selera. Keempat, teh moringa. Manfaat. Dibuat dari daun kelor. Teh ini sangat kaya akan antioksidan, terutama quercetin dan asam klorogenat. Antioksidan ini membantu melawan kerusakan DNA dan peradangan dalam tubuh, serta dikenal dapat meningkatkan imunitas. Cara penyajian. Seduh 1 sendok teh bubuk moringa atau beberapa lembar daun moringa kering dengan air panas.
Biarkan selama 5-7 menit. Saring dan sajikan. Kelima, teh oolong. Manfaat. Teh oolong adalah perpaduan antara teh hijau dan teh hitam dan mengandung katekin serta sevoflavin. Kombinasi ini memberikan efek antioksidan dan antiinflamasi yang kuat, serta berpotensi menjaga kadar kolesterol dan tekanan darah. Cara penyajian. Seduh daun teh oolong dengan air panas sekitar 85-95 derajat Celcius. Biarkan selama 2-3 menit. Teh oolong bisa diseduh berulang kali. Keenam, teh thyme. Manfaat. Dibuat dari daun thyme. Teh ini mengandung thymol yang memiliki sifat anti-tumor, antibakteri, dan anti-inflamasi yang kuat. Teh thyme juga dikenal baik untuk kesehatan pernapasan dan sistem kekebalan tubuh. Cara penyajian. Seduh 1-2 sendok teh daun thyme kering atau beberapa tangkai thyme segar dengan air mendidih. Diamkan selama 5-10 menit. Saring dan sajikan. Ketujuh, teh kembang sepatu. Manfaat. Teh ini kaya akan antosianin dan flavonoid, yaitu antioksidan yang membantu melindungi sel dari kerusakan DNA dan radikal bebas. Selain itu, teh kembang sepatu juga dikenal dapat membantu menurunkan tekanan darah. Cara penyajian. Seduh 1 kantung teh atau 1-2 sendok makan kelopak bunga sepatu kering dengan air panas. Biarkan selama 5-10 menit hingga airnya berwarna merah gelap. Sajikan hangat atau tambahkan es untuk sensasi dingin. Kedelapan, teh chamomile. Manfaat. Teh chamomile mengandung antioksidan apigenin yang dapat membantu menginduksi kematian sel pada sel-sel abnormal tanpa mengganggu sel sehat. Teh ini juga terkenal karena efeknya yang menenangkan, membantu mengatasi masalah tidur, dan meredakan gangguan pencernaan. Cara penyajian. Seduh 1-2 sendok teh bunga chamomile kering atau 1 kantung teh dengan air mendidih. Diamkan selama 5-10 menit. Saring dan sajikan. Kesembilan, teh jahe. Manfaat. Jahe mengandung gingerol yang memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Gingerol telah terbukti dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dan membantu mengurangi mual serta nyeri sendi. Cara penyajian. Iris beberapa ruas jahe segar, lalu rebus atau seduh dengan air panas. Tambahkan sedikit madu atau irisan lemon untuk menambah rasa. Kesepuluh, teh akar dandelion. Manfaat. Akar dandelion mengandung senyawa bioaktif seperti inulin yang memberikan efek antiinflamasi dan antioksidan. Teh ini sering digunakan untuk membantu detoksifikasi hati dan ginjal, serta meningkatkan kesehatan pencernaan. Cara penyajian. Sangrai akar dandelion hingga kecoklatan, lalu seduh 1-2 sendok teh bubuknya dengan air mendidih. Diamkan selama 5-10 menit. Saring dan sajikan. Kesebelas, teh milik thistle. Manfaat. Bahan aktif utamanya adalah silimarin yang dikenal sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan agen antikarsinogenik yang kuat. Teh ini sangat terkenal karena kemampuannya dalam melindungi dan mendetoksifikasi organ hati. Cara penyajian. Seduh 1 kantung teh atau 1 sendok teh bubuk milik thistle dengan air panas. Diamkan selama 10-15 menit. Saring dan sajikan. Kedua-belas, teh akar licorice. Manfaat. Akar licorice mengandung glisirhisin dan flavonoid yang menawarkan perlindungan terhadap stres oksidatif dan peradangan. Teh ini juga dikenal dapat menenangkan sakit tenggorokan, meringankan gangguan pencernaan, dan memiliki efek anti kanker. Cara penyajian. Rebus potongan akar licorice kering dengan air selama 10-15 menit. Saring dan sajikan. Ketiga-belas, teh jamu reishi. Manfaat. Teh dari jamu reishi mengandung beta-glukan yang dapat meningkatkan aktivitas sel pembunuh alami natural killer cells, yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh dalam melawan sel kanker. Cara penyajian.
Potong-potong jamur resi kering, lalu rebus selama 30-45 menit. Saring dan sajikan. Ke-14. Teh biji ketumbar. Manfaat. Kaya akan senyawa bioaktif seperti lainolol, teh ini membantu tubuh mendetoksifikasi zat berbahaya dan mendukung perlindungan sel. Teh biji ketumbar juga dikenal dapat menurunkan kadar gula darah dan kolesterol. Cara penyajian. Rebus 1 sendok teh biji ketumbar dengan air selama 5-10 menit. Saring dan sajikan. Anda juga bisa merendam biji ketumbar semalaman di air panas. Ke-15. Teh kulit delima. Manfaat. Kulit delima mengandung senyawa yang lebih kuat dari bijinya, seperti asam melajik dan punicalagin yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Teh ini juga memiliki efek antiinflamasi dan dapat membantu menurunkan tekanan darah. Cara penyajian. Seduh 1 sendok teh bubuk kulit delima atau potongan kulit delima kering dengan air mendidih. Biarkan selama 10 menit. Saring dan sajikan. Bapak dan Ibu, teh bukanlah sekadar minuman untuk melepas dahaga, melainkan sebuah ramuan herbal yang bisa menjadi bagian penting dari pola hidup sehat kita. 15 teh yang telah kita bahas ini kaya akan antioksidan, antiinflamasi, dan berbagai senyawa bioaktif yang bekerja secara sinergis untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, mengurangi peradangan, dan membantu detoksifikasi. Dengan rutin mengonsumsi teh-teh ini, kita tidak hanya menikmati rasanya, tetapi juga memberikan nutrisi alami yang sangat dibutuhkan tubuh untuk mencegah penyakit kronis, termasuk kanker. Mengintegrasikan kebiasaan minum teh herbal ini ke dalam rutinitas harian adalah langkah sederhana namun berdampak besar. Setiap cangkir teh yang kita minum adalah investasi untuk kesehatan jangka panjang kita. Dengan demikian, kita bisa menjaga tubuh tetap bugar dan kuat di usia senja, mengurangi ketergantungan pada obat-obatan, dan menikmati hidup dengan lebih penuh energi. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda tertarik untuk mencoba teh-teh ini setelah mengetahui manfaatnya? Saya ajak Bapak dan Ibu untuk mulai menghindari kebiasaan buruk yang mungkin tanpa sadar merusak kesehatan dan beralih ke kebiasaan sehat seperti rutin minum teh herbal. Ingat, pilihan kecil yang kita buat setiap hari akan menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Terakhir, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk membagikan video ini kepada teman-teman, tetangga, atau anggota keluarga yang juga berusia lansia. Mari sebarkan ilmu yang bermanfaat ini agar semakin banyak orang yang bisa hidup lebih sehat dan bertenaga. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.